sebelum kita mulai, aku minta izin dulu ya, acara ini akan kita record. Kalau ada yang keberatan, tolong videonya dimatikan saja. Karena nanti kita akan upload acara ini di YouTube KKI untuk di masa depannya. Baik, selamat sore semua. Tadi mungkin kurang jelas. Sekarang kami persilakan Pater Trinol untuk sambutan pembuka dan doa pembuka. Setelah itu mungkin Romo Erwin langsung mulai dengan sesinya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Erwin yang terkasih, Bapak Ibu saudara-saudari. Puji Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali lewat Zoominar ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi ada yang dari Sydney, ada yang dari West, dari East. Kita berkumpul bersama untuk saling share pengalaman, saling bertukar pikiran. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati dan budi kita. Kita masuk dalam suasana doa. Kita mohon kehadiran Tuhan dalam acara kita sore hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat, berkat dan cinta yang masih Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini untuk melakukan seminar Zoom. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang akan berpartisipasi dalam Zoominar ini, terutama untuk mendalami tema semakin manis di usia emas. Semoga kami boleh menimba kekuatan rahmat-Mu lewat kehadiran hamba-Mu Romo Erwin yang akan membagikan bekal perjalanan hidup bagi kami. Karena itu kami mohon berkat-Mu untuk Romo Erwin, tuntunlah dia dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar dia pun boleh memfasilitasi, menjalankan tugasnya pada sore hari ini, memberikan materi, dan kami semua yang akan menanggapi, mendengarkan, dan merenungkan materi ini dengan baik. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami dan memberkati perjuangan kami selanjutnya. Kami mohon ini lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan. Kami persilakan Romo Erwin. Selamat sore Pater Trinol dan juga semua sebentar ini harus dikecilin dulu soalnya saya nggak bisa ngeliat. Dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua juga ini kayaknya nggak semuanya para lansia ya, tapi Bapak Ibu Pasutri. Kebetulan di Jakarta itu saya ada program atau retreat yang namanya Semakin Tua Semakin Manis gitu. Tapi di retreat itu sebetulnya nggak ngomongin tentang orang tua atau pasutri yang lansia, bukan. Tapi kami ngomongin semua hal yang terkait dengan pasutri. Nah, hari ini saya diminta terutama untuk pasutri yang senior, untuk para pasutri di Melbourne, siapa aja sebetulnya ya, ukuran senior itu juga mungkin buat beberapa negara macam-macam ya, beda-beda. Kalau saya menyebutnya senior itu adalah yang usia perkawinannya udah 25 tahun ke atas gitu. Artinya sudah menjalani selama 25 tahun dan anak-anaknya udah mulai pada keluar rumah. Udah mulai ditinggalkan anak-anaknya, anak-anak udah matang, yang udah punya cucu gitu ya. Nah, saya menyebutnya makanya sekarang ini dengan saya kasih judul Semakin Manis di Usia Emas. Emas itu artinya ya, kan emas itu gocap ya, tapi maksudnya adalah pokoknya semakin manis di usia-usia senior. Dan ini sebetulnya terjadi, saya pertama kasih seminar seperti ini itu sekitar tahun 2013 sudah mulai ya. Waktu itu diminta oleh komunitas para senior juga di di Perduki, tapi waktu itu sebetulnya nggak semua sih, separuh-separuh yang datang. Apakah perbedaan antara pasutri yang junior dengan pasutri senior?
kalau saya melihatnya justru sebetulnya pasutri senior itu lebih sedikit risiko untuk perpisahan, lebih sedikit risiko untuk bermasalah yang hebat, karena sudah banyak kenal gitu ya, artinya udah banyak kenal orang-orang yang ada di rumahnya, udah kenal rumahnya, udah kenal pasangannya, saya berharap gitu. Sehingga ini bukan saatnya lagi untuk berbicara mengenai pengenalan lebih banyak. Tetapi ternyata di usia emas ini justru mengenal mengenal pasangan dan juga mengenal orang-orang serumah itu juga ternyata penting gitu. Nah, sebelum mengenal orang lain, kita kan juga perlu mengenal kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan sebagai pribadi, kebutuhan sebagai senior, kebutuhan juga sebagai pasutri. Pelan-pelan ya. Nah, kalau kita mau menciptakan yang manis-manis itu, pengalaman-pengalaman manis itu diciptakan ya, jadi bukan diharapkan. Kita sering salah mengatakan bahwa kalau saya itu pengen merasa hidup saya manis, saya harus minta sama Tuhan, gitu kan. Seolah-olah hanya Tuhan yang bisa menciptakan kehidupan yang manis itu. Atau hanya Tuhan yang bisa membawa kemanisan dalam hidup kami. Seolah-olah rasa manis itu selalu dihadiahkan, gitu. Nah, itu betul sebagian ya, tetapi sebagian. Yang penting sebetulnya rasa manis itu kita yang ciptakan. Karena di dalam usaha kita itulah Tuhan lalu bekerja gitu. Nah, rasa manis itu tidak hanya diminta atau diharapkan. Kadang ada orang yang terus-menerus sampai usia senja berdoa, minta manis, Tuhan, bantulah keluarga saya supaya rukun lagi. Manisnya misalnya rukun ya. Tuhan, bantulah saya supaya cucu-cucu saya itu jangan kurang ajar sama saya. Tuhan, bantulah saya supaya suami saya ini jangan ngeganggu saya mulu. Tuhan, bantulah saya supaya istri saya ini jangan ngomel terus. Suara terus terdengar pagi, siang, sore, malam. Udah tidurnya ngorok lagi, masih tambah lagi sepanjang hari bersuara. Sehingga Tuhan tolong gitu kan. Semua Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, apakah benar Tuhan yang menciptakan atau sebetulnya kita yang menciptakan? Nah, kalau dalam gereja Katolik, kita itu lebih pada pekerjaan untuk membuat diri kita itu menjadi mitra dari Tuhan atau kawan sekerja ya. Jangan berharap sama Tuhan saja. Tuhan pengennya kita itu juga bekerja menciptakan yang sesuatu yang baik. Nah, untuk menjadi pencipta kemanisan itu, kita harus mengenal diri kita sendiri sebagai orang yang sudah tidak terlalu muda lagi. Maka saya sebut di situ adalah kita ini pencipta dan pembawa rasa manis. Yang pertama-tama pencipta dan pembawa rasa manis itu ya kita yang sudah harus memulainya gitu. Saya sendiri ini memasuki usia tanggung ini. Usia saya udah 50 ya kan. Nanti sebentar lagi mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi kalau ukuran Indonesia udah memasuki usia lansia juga. Aduh, saya nggak kebayang tuh. Tapi saya tidak mau mulai dari sekarang, tidak mau menjadi tua dalam semangat, meskipun saya sadar betul bahwa menjadi senior itu menyangkut beberapa konsekuensi. Terutama adalah konsekuensi dari usia itu adalah soal fisik ya, dan kekurangan dalam nantinya mungkin kekurangan dalam cara berpikir, kecepatan, speed-nya gitu-gitu. Hambatan kita seharusnya itu memang hambatan fisik aja. Jangan sampai psikis gitu. Kalau psikis itu hambatannya biasanya adalah kalau kita sudah mulai pikun atau mengalami senilitas, senile. In English we call it senility ya. Senility itu adalah kepikunan. Nah, kalau kepikunan ya memang sudahlah selesai gitu. Tetapi kepikunan itu ternyata bisa dihambat juga. Ada orang yang sampai usia 100-an tahun belum pikun. Menunjukkan bahwa itu juga ternyata bukan diberikan oleh Tuhan saja, tetapi kita juga mengusahakan atau menciptakan pengalaman itu gitu. Nah, hambatan kita tuh harusnya hanya fisik aja. Kalau fisik udah pasti tuh ya. Fisik nanti macam-macam lah yang kita tahu.
Mungkin di sini juga ada yang dokter dan tahu apa yang sebetulnya terjadi pada orang-orang yang lansia ya. Kemudian rasa manis itu diciptakan. Kita itu bukan kita, saya mengistilahkan kita ya. Kita itu sebetulnya diberi kesempatan dari Tuhan itu menjadi senior supaya kita punya banyak waktu. Kita tidak lagi disibukkan oleh hal-hal, not too many distractions ya. Tidak terlalu banyak hal-hal yang memecah fokus kita gitu. Nah, orang-orang senior memang yang paling kurang merasa beruntung itu adalah kurang merasa loh, bukan tidak beruntung ya, tetapi dia sendiri yang merasa kurang beruntung itu karena too many distractions. Banyak hal yang di pikirannya tuh masih banyak gitu. Nah, sebetulnya kalau banyak hal di pikiran masih banyak tuh kadang-kadang kalau sore-sore tuh terutama ya, itu suka ngelamun atau jengkel dengan dirinya sendiri atau mungkin suka membayangkan masa-masa lalu, menghitung-hitung berkat, begini-begini aja, padahal dulu saya lulusan ini, lulusan itu, dulu saya bos, dulu saya pemimpin perusahaan besar, dulu saya yang bikin ini. Nah, pikiran-pikiran yang begitu itu menjadi distraksi atau memecah ke fokus kita. Biasanya orang-orang di usia senior itu mengalami hal-hal seperti itu, menambah beban psikis atau beban mentalnya. Nah, sebetulnya yang begitu-begitu itu bukan lagi kisahnya kita. Kita nggak boleh disibukkan oleh hal-hal yang hanya dipikirkan oleh orang muda. Kalau orang muda tuh bisa tuh multitasking, sambil ngerjain ini sambil begini. Misalnya ya, sambil masak, sambil tangannya pegang HP, sambil masak, nanti bisa telepon ditaruh di sini, itu 3 ibaratnya begitu ya. Itu orang muda. Kenapa? Karena semua dari segi fisiknya dia masih bisa berlaku dengan baik. Tetapi konon orang muda yang terlalu multitasking sebetulnya juga tidak bisa mengerjakan banyak hal itu the best gitu. Jadi sedikit-sedikit, setengah-setengah. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dikerjakannya. Nah, di usia-usia tertentu kita memang mesti berhenti melakukan kegiatan yang terlalu banyak. Kita harus merelakan, kita harus mulai fokus pada keluarga, melalui fokus pada diri sendiri, fokus pada jadwal-jadwal yang berubah, dan itu biasa. Dan yang terutama sebetulnya adalah rasa manis itu juga berasal dari kedua belah pihak. Kalau di sini mau ngomong soal pasutri ya, nah rasa manis itu harus dari kedua belah pihak. Kalau cuma satu orang yang mengusahakan, itu akan capek. Biasanya salah satu pihak akan merasa capek, kesel, dan akhirnya semua pemberian tidak jadi berkat, malah jadi kemarahan. Sering marah, penyakitnya orang tua itu adalah marah ya. Nah, mari kita baca dulu dari Yohanes 14, ayat 15 sampai 18. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kalimat dalam perikop ini sangat bagus ya, lengkap gitu. Pertama, bahwa Allah itu mengasihi kita. Yang kedua, cara-cara mengasihi Tuhan. Dikatakan di situ juga. Cara mengasihi Tuhan yang pertama adalah menuruti segala perintah. Perintah Tuhan itu apa? Ya mengasihi, balik lagi. Ya kan? Terus, kalau kita minta kepada Allah, itu boleh. Silahkan. Kalimat minta kepada Bapa ini membuat kita nanti ada di slide berikutnya adalah ada sebagai tanda penyerahan. Kalau kita udah nggak kuat, kalau kita udah merasa yang di bagian ini nggak mampu, disitulah kita mulai menyerahkan ya. Dan Tuhan juga menjanjikan kepada kita seorang penghibur. Seorang penghibur di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu menyertai kita karena sekarang ini adalah masa
atau zamannya Roh Kudus. Sampai kedatangan Yesus yang kedua, itu di kalimat terakhir ya, aku datang kembali kepadamu. Berarti sampai kedatangan Yesus yang kedua ini, sekarang ini adalah zamannya Roh Kudus, di mana Roh Kudus membimbing, mendampingi kita, menolong kita. Nah, nanti kita akan mendapatkan penjelasan mengenai bacaan ini ya. Siapa yang tidak mengenal Tuhan, siapa yang tidak menerima Tuhan, dia pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi siapa yang mengenal Tuhan dan mengikuti didikan, ajaran Tuhan, maka dia akan mengalami sukacita dan dia tidak akan terserap oleh kesulitan-kesulitan dunia. Nah, beberapa hal yang penting ya. Yang pertama itu adalah mencintai. Jadi gini ya, Bapak Ibu sekalian, kita itu meskipun sudah tua, tapi kita tetap mempunyai kemampuan untuk mencintai. Nah, orang-orang lansia itu bukan hanya orang-orang yang menjadi objek. Objek apa? Objek untuk dicintai. Kita menjadikan diri kita tuh objek gitu. Objek tuh gimana sih, Romo, maksudnya? Gini, aduh, tuh anak-anak udah nggak sayang sama saya. Aduh, tuh anak-anak udah nggak ini sama saya. Aduh, cucu-cucu juga nggak perhatiin saya. Udah jarang datang. Aduh, itu juga jarang sama saya. Wah, dulu saya bantu dia. Sekarang udah hebat aja. Saya di ini juga disapa juga enggak. Jadi kita seperti orang menderita. Kenapa? Karena kita itu yang sekarang itu harus dicintai. Nah, kata mencintai dengan dicintai itu beda. Kita sebetulnya sebagai manusia biasa, kita ini tetap dicintai dan tetap mampu mencintai. Kalau kita selalu minta dicintai, itulah yang membuat hidup kita tidak menyenangkan. Biasanya akan merasa penuh penderitaan, nelangsa gitu kalau kata bahasa-bahasa puitis tuh ya. Nelangsa tuh gimana ya? Jalannya keseret-seret, saya kesia-sia banget, saya udah nggak punya ini aja belagu, anak-anak pada lupa, dia dulu yang gedein saya, sekarang sudah gede aja, udah bisa ini aja, udah pada kurang ajar, udah nggak ngerti orang tua, nelpon juga ngomongnya cepet-cepet, nggak ini, nggak itu. Jadi kita kayak ngerasa objek penderita gitu istilahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita itu sebetulnya harus mengembangkan semangat untuk mencintai. Mencintai apa? Pertama, mencintai hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan itu bagus, indah, baik. Nah, kalau kita tidak bisa mencintai hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan, kita pengennya mati terus. Mohon maaf nih, kalau kita pengennya mati terus, orang tua kalau pengennya mati terus, pengennya udah mengakhiri, udah bosen hidup istilahnya gitu ya. Itu hidupnya bukan hanya, sebetulnya dia tetap umurnya tetap ditentukan Tuhan segitu ya segitu. Tetapi justru di dalam pikirannya karena pengen begitu terus tuh menjadi sakit. Mungkin bosen, mungkin apa. Nah, tidak boleh. Hidup itu yang pertama-tama harus dicintai. Kita mencintai hidup itu bukan karena hidup itu menyenangkan, bukan. Jadi kalau hidup menyenangkan aja, mungkin banyak orang yang beranggapan, wah hidup saya males dah, hidup saya mah nggak menyenangkan, udah deh saya mah nyesel hidup. Nah, tapi hidup yang kita cintai itu bukan hidup yang selalu menyenangkan kita, tetapi hidup yang membuat kita itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan cinta kita kepada orang lain. Contohnya ya kan, kalau orang yang merasa hidupnya itu diberkati sama orang yang tidak merasa diberkati. Biasanya dia akan merasa bahwa, aduh tadi ngeluh-ngeluh tadi ya, saya kok nggak dihargai, saya nggak diterima, nggak dianggap lah, nggak di ini. Ya mohon maaf, Bapak Ibu kan tinggalnya kan di Australia, di tempat di mana individualistis itu terjadi. Jadi ketemu sama tetangga-tetangga yang mungkin juga nggak terlalu banyak, ya kan? Kalau dikasih ya syukur. Jadi terutama bukan soal kita dihargai atau enggak, tetapi saya senang, saya mencintai hidup saya ini karena saya bertemu dengan Tuhan,
Saya berjumpa dengan Tuhan tiap hari, dan saya merasa bahwa hidup saya ini diberkati. Kenapa? Karena saya memang merasa beruntung punya Tuhan. Akhirnya kalau orang-orang merasa beruntung mempunyai Tuhan, dia tidak terlalu memperhitungkan apa yang diharapkan atau ekspektasi dari anak-anak atau cucu-cucu. Bahwa kita ini membutuhkan perhatian dari mereka semua, itu benar. Tetapi kalau kita terlalu ekspektasinya tinggi sama anak-anak dan cucu-cucu, akibatnya kita sendiri akan menderita, merasa sepi. Nanti akan dibahas juga soal kesepian. Nah, yang kedua adalah mencintai pengalaman hidup sendiri. Pengalaman hidupnya macam-macam, ya kan? Kita dulu mungkin waktu berangkat ke sini, beberapa kan mungkin karena peristiwa 98 ya, karena jadi terpaksa pindah, akhirnya jadi warga negara. Padahal di sini dulu saya tinggal di Indonesia, masakan gampang, teman-teman banyak, bisa main ke rumah tetangga, bisa dapat mangga, bisa dapat ini yang dipikirin hidup di Australia, tapi yang dipikirin di Indonesia. Nah, pengalaman hidup itu sendiri juga harus kita cintai. Sebab kalau pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan pengalaman yang pahit akan menjadi semakin pahit. Apalagi kalau itu menyangkut pengalaman ketemu dengan pasangan. Misalnya udah tahu usia perkawinannya 40 tahun. Aduh, dulu coba gue nggak jadi kawin sama dia. Wah, ini kalimat yang agak konyol, itu adalah soal pikiran yang begitu. Coba kalau aku nggak jadi kawin sama dia, pasti aku udah. Nah, kata itu sebetulnya bohong. Itu berasal dari setan. 40 tahun itu pasti nggak bisa dimundurin. Yang kedua, kata pasti lebih bahagia itu bohong. Tidak ada perkawinan yang lebih bahagia kecuali kalau kita menciptakannya. Tadi saya bilang bahwa kita itu pencipta ya. Lalu juga mencintai jalan hidup yang dijalani. Pengalaman, jalan hidup, saya ketemu ini, saya ketemu itu penting ya. Jadi jangan sampai pengalaman-pengalaman kita itu menyulitkan kita untuk berpikir positif. Mencintai keluarga sendiri. Coba dihitung sekarang. Kasih nilai 0 sampai 9. Mencintai keluarga sendiri itu nilainya berapa? 0 sampai 9. Kalau nilainya lebih dari 7, Anda bisa dijamin pasti bahagia. Tapi kalau kita kasih skornya itu, berapa ya nilainya ya? 5 aja pakai berantem. Wah, itu itu udah pasti, hidupnya pasti nelangsa, pengennya pindah ke rumah orang. Rumput tetangga pasti lebih hijau tuh ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Mencintai sesama teman atau komunitas. Sesama teman dan komunitas, apalagi di negara seperti ini, adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan pernah merasa kita ini bisa hidup sendiri. Enak sendiri boleh, tetapi bertemu dengan orang dan komunitas itu ternyata sangat mempengaruhi kebahagiaan hidup kita. Bersyukur atas kelebihan dan kekurangan. Ingat, kita itu bukan manusia yang penuh dengan kekurangan. Ya, kita penuh juga dengan kelebihan. Cuman biasanya sebagai orang Indonesia, kita lebih senang melihat kekurangan, sehingga karena ajarannya kekurangan mulu, sehingga kita tidak bisa melihat kelebihan kita. Akibatnya di usia senior, di usia senja, hidup kita akan sangat-sangat nelangsa juga. Yang terakhir, the last but not least adalah kita harus mencintai Tuhan. Loving God means bahwa kita itu bersyukur kita punya Tuhan. Bersyukur saya masih bisa berdoa. Bersyukur saya tidak merasa sendirian, karena Tuhan selalu menjaga. Mari kita masuk ke yang lebih ini lagi ya, masuk ke yang lebih praktis lagi. Nah, orang-orang tua kan sering mengalami kesepian ya. Kesepian itu adalah teman, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu, Om dan Tante mungkin juga perlu mendengar yang sharing saya nih ya. Nah, sharing saya begini. Hidup saya itu kan sendiri. Di komunitas, waktu bertemu itu adalah waktu makan. Atau misalnya pas ada acara. Tapi di luar waktu itu kami semua menjalani kehidupan sendiri-sendiri dalam pelayanan. Apakah saya merasa sepi?
Apakah saya merasa bahwa hidup saya ini kayak nggak ada teman, nggak ada ini? Saya tidak pernah merasa itu. Saya belum tua. Saya belum sesenior Bapak Ibu. Tetapi saya ingin membagikan bahwa rasa sepi atau kesulitan kita untuk merasa bahwa kita ditemani banyak orang itu adalah sahabat bagi semua orang. Tidak usah nunggu tua. Kalau kita hidup ini, sebetulnya hidup kita itu sendiri loh. Kalau kita menikah, ya hidupnya bersama dengan pasangan itu aja. Anak-anak dan cucu-cucu itu akan memiliki hidupnya sendiri. Tetapi hidup itu, soal sepi dan enggak itu adalah soal waktu. Kapan Tuhan memberikan kita keramaian, dan ada waktunya Tuhan memberikan kita juga saat di mana kita harus sendiri. Nah, apalagi kalau kita sudah ditinggal oleh pasangan, ya kan? Pasti kesendirian itu akan menjadi teman kita setiap hari. Tapi itu tidak berarti bahwa kita itu menderita gitu. Tidak berarti bahwa kita itu adalah orang yang paling nelangsa tadi itu. Enggak, kita itu bukan orang yang sedih, bukan. Karena semua orang akan ngalamin. Jangan mengira bahwa orang-orang yang hidupnya di rumahnya banyak orang itu merasa nggak kesepian loh. Ada yang tinggalnya banyak dengan orang-orang serumahnya tuh isinya banyak, tapi sendirian. Kenapa? Apalagi sekarang semua udah pada pegang HP. Kalau semua udah pegang HP, masuk kamar masing-masing, sama juga. Yang penting sebetulnya adalah kita ini harus menjadi manusia yang semakin rohani. Saya yang masih muda, beruntung bahwa di usia saya belum lansia ini, saya mempunyai kebiasaan rohani. Mungkin karena saya adalah seorang romo. Tetapi saya lihat beberapa lansia yang mempunyai kebiasaan rohani yang baik, tidak pernah mengeluh hidupnya sangat parah. Misalnya mereka di waktu tertentu udah ada jadwal, bikin jadwal sendiri. Kayak sekarang di Indonesia itu, setiap jam 8, itu ada doa rosario. Dan mereka selalu ikuti doa rosario merah putih, yang kemarin doa rosario kepada Bunda Maria selama bulan Mei. Dan itu dipakai, sehingga nanti misalnya udah jam 4, jangan kesepian. Karena bilang, nanti jam 8 mau rosario, persiapan dulu, cari rosario yang taruh sini, nanti mau didoain apa, mau mendoakan apa. Acara-acara hal yang suci-suci seperti itu bisa mengurangi kesepian. Kesepian intinya adalah kenyataan semua orang. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah merasa kesepian. Kalau dia nggak pernah merasa sepi, berarti dia kerjanya di pasar malam. Berarti dia bekerjanya di tempat-tempat rame. Tapi bekerja di tempat rame, nggak mungkin ada orang tua yang kerjanya di tempat rame. Ya kan? Orang tua atau senior pasti mempunyai kesempatan lebih banyak untuk berada di rumah. Nah, kalau kita mencintai kegiatan rohani, menyukai doa bersama, berdevosi kecil, itu akan membuat kita jauh lebih mantap. Mungkin kesulitannya, saya nggak bisa menjelaskan dengan lebih gamblang ya, tapi prinsipnya tuh begini sebetulnya. Kalau orang mempunyai ketenangan secara rohani, dia tidak akan, kalau bahasa Jawanya tuh kemerungsung ya, kemerungsung tuh kayak pengen ini, pengen itu, nggak jelas gitu loh, pengen buru-buru ini, pengen buru-buru apa, nah itu kemerungsung kalau kata orang Jawa. Nah, kalau orang hidupnya merasa tenang, bahwa dia punya banyak kegiatan yang bisa dihidupinya sendiri, seperti misalnya kalau ibu-ibu biasanya agak lebih selamat nih biasanya ya, karena banyak kegemarannya. Merajut lah, merangkai bunga lah, berkebun lah. Nah, itu kalau ibu-ibu. Dan banyak aktivitas-aktivitas lain yang bisa ditekuni. Nah, bapak-bapak nih yang sebetulnya harus belajar dari ibu-ibu. Terutama di usia senior, bapak-bapak ini banyak lebih sering cepat sakit dibandingkan para ibu. Pertama adalah karena memang Tuhan menjadikan jenis kelamin perempuan ini memang sebetulnya jauh lebih kuat. Jauh loh saya bilang ya. Jauh lebih kuat dari jenis kelamin laki-laki. Kenapa? Nggak tahu kenapa dari sononya. Ada 2 bayi sakit yang sama, ya. Kalau itu sakitnya parah, itu bisa dipastikan pasti bayi yang laki-laki dulu yang lewat. Tetapi bayi perempuan bisa bertahan. Contohnya keponakan saya juga gitu, ya. Dari bayi dari 0 sampai umur 35 hari itu berada di rumah sakit, berada di inkubator gitu, tapi aman, katanya gini,
ini bayinya kalau laki mah lewat. Berarti memang sejak kecil, perempuan itu diciptakan jauh lebih kuat. Tetapi, para kaum laki-laki juga harusnya mempunyai kebiasaan seperti perempuan. Gini misalnya, di usia tua kita harus lebih banyak mengenal hal-hal yang sifatnya tuh lebih ke sendiri. Misalnya kalau papa saya tuh suka nukang. Usianya udah 79 ya. 79 udah lewat nih, udah memasuki tahun depan sudah 80. Nah, ketika dia dari mulai muda, dia tuh suka nukang gitu. Kalau ada kursi rusak, kalau ada apa rusak, kalau ada pot-pot yang pecah, dia masih melakukan itu. Kere-kere yang rusak, misalnya itu gorden-gorden yang rusak, nanti dia benerin. Dia selalu nggak bisa diem. Tapi nggak bisa diemnya itu tidak memerlukan orang lain gitu. Nah sekarang di usia senja, dia santai. Dia paling seneng ngelihat nonton itu National Geographic, nonton TV. Kenapa? Ya dia merasa bahwa dengan nonton hewan-hewan seperti itu, tuh dia merasa lebih bebas ya, daripada nonton konflik-konflik manusia yang nggak jelas, misalnya konflik artis lagi, saudara bukan apa bukan, kita ikut mikirin, ya kan? Nah, hal-hal yang itu bisa menjadi kesepian yang suci, dan karena kita menjadikannya menjadi waktu yang suci. Apalagi kalau Anda menghabiskan waktu-waktu suci itu bersama dengan orang tercinta, yaitu pasangan. Harus diketahui, orang yang paling dekat itu adalah pasangan, bukan anak, bukan cucu. Kalau kita memberikan terlalu ekspektasi yang terlalu tinggi pada anak-anak atau pada cucu, kita akan sering merasa kecewa. Kenapa? Karena mereka punya hidupnya sendiri, dan karena mereka masih muda, jalan ceritanya juga sendiri. Mari kita lanjutkan. Yang kedua adalah berpikir positif. Di sini ada gambar nih ya, macam-macam. 3 orang. Ya, 3 orang ini kalau kita lihat mukanya macam-macam. Yang satu mukanya pengen tahu. Yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri mukanya pengen tahu. Yang tengah mukanya jengkel. Mukanya ini ngapain sih, bosen gitu ya, bete gitu. Terus yang kanan itu adalah muka yang sering nuduh jelek. Jadi ngetawain orang, ngecilin orang gitu. Nah, saya memberi contoh dari ketiga hal ini, pikiran-pikiran seperti ini itu tidak menyenangkan. Ada hal lain yang bisa kita kerjakan di samping hanya dengan menilai, pengen tahu, atau nyinyir sama orang lain. Yaitu menikmati, enjoy. Pikiran positif itu menyehatkan kita. Menyehatkan dalam arti bagaimana? Ya menyehatkan karena kita berpikir positif. Ada anak lagi, cucunya lagi misalnya datang ke rumah, Oma, I will show you how to dance, misalnya gitu. Saya mau nunjukin gimana dansa, joget gitu. Pas cucunya joget, dulu gue juga sama, lebih hebat dari lo. Jauh-jauh ke Aussie belajar dansa, balet cuma begitu doang. Gue juga bisa. Nah, itu di antara muka 3 ini ada tuh. Kita nggak jadi happy, padahal cucunya ngarep dipuji, diapresiasi, tetapi omanya, opanya tidak mengapresiasi. Tidak ada happiness di situ. Ya, pikiran negatif bisa membawa penyakit. Orang tua itu makanya dikasih kacamatanya positif. Supaya apa? Karena kalau kacamatanya masih negatif, berarti dia senengannya ngeliat yang jauh-jauh. Tapi kacamatanya dikasih yang positif, supaya ngeliat yang deket-deket aja. Yang deket-deket itu apa? Yang hidup sekarang. Nggak usah ngeliat yang besok-besok. Karena kalau ngeliat terlalu besok, itu kita akan menjadi khawatir, kita akan menjadi mungkin takut, ya, kita mungkin akan menjadi gelisah. Yang kayak begitu biar orang muda aja. Orang muda kan masih memikirkan urusan anaknya lah, masa depan anaknya lah, ngawinin anaknya lah, dan seterusnya, termasuk ngurusin orang tua juga. Tapi kalau sebagai lansia dan sebagai seorang senior, kita tidak harus memikirkan itu. Kita pikirkan aja bagaimana hal-hal positif itu bisa menjadikan hidup kita sehat dan tidak menyusahkan orang lain.
Banyak hal yang kalau menurut rasio itu pikiran kita itu menurut akal sehat itu negatif. Tetapi kita tidak ingin membuat hidup kita itu penuh dengan pikiran yang negatif. Meskipun saya memikirkan hal yang negatif, saya berdoa pada Tuhan supaya saya memikirkan hal yang positif dan itu ternyata jauh lebih menyenangkan. Paling tidak membebaskan kita dari sakit mah, dari pusing yang nggak jelas gitu ya. Lalu kalau direnungkan hal-hal yang negatif itu pun yang mungkin benar-benar negatif pun sebetulnya bisa jadi positif. Kalau kita belajar untuk memikirkan hal yang positif di usia senior, itu akan lebih menyenangkan. Sekali lagi, jangan bergantung sama orang lain. Bergantunglah pada Tuhan dan diri kita sendiri. Pikiran negatif mengambil banyak energi, membuat kita capek. Pikiran negatif juga menunjukkan kita tuh kurang iman, seolah-olah ada aja gitu. Udah dikasih berkat banyak sama Tuhan ya, yang dipikirin malah yang enggak, yang enggak ada. Udah dikasih hidup yang bagus, udaranya bagus, yang dipikirin enak di Indonesia. Nanti datang ke Indonesia, enak di Aussie. Di Aussie begitu. Kapan enaknya itu adalah sebetulnya cara berpikir kita. Inilah cara berpikir positif yang diusulkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Ya, bacaan lagi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi yang dipikirkan itu sebetulnya adalah pikiran-pikiran yang positif. Supaya apa? Supaya happy. Ya. Nah, kemudian adalah para senior diminta mempunyai kebiasaan berserah. Para pasutri dan Bapak Ibu, Om dan Tante, ya kan, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan baik seperti pada waktu muda sekarang ini. Kita mungkin jalannya nggak bisa cepat lagi, mungkin jalannya nggak bisa pecicilan lagi, mungkin olahraga kita juga terbatas, mungkin kalau makan apa sedikit jadi batuk, kalau lupa pakai syal itu di musim dingin seperti sekarang ini, jadi cepat merasa tenggorokannya kering, cepat merasa kedinginan, itu normal. Santai aja gitu ya, bahwa semua orang ngalamin hal yang sama. Banyak hal yang tidak lagi sempurna, tetapi yang pasti adalah Allah memberi kita umur panjang. Ini yang sekarang ini kita hidupi itu adalah hasil dari nyanyian ulang tahun kita waktu itu. Anda semua kalau nyanyi panjang umurnya kan? Nah, sekarang hadiahnya ini. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Makanya sekarang 65, 70 gitu ya. Nah, tetapi umur panjang itu menyangkut konsekuensi juga. Ada yang tidak sempurna, ada yang harus kita tinggalkan, ada yang harus kita abaikan dan tidak kita nggak bisa lagi partisipasi di situ, tetapi kita bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Berserah sama Tuhan, kalaupun sesuatu itu tidak sama lagi sekarang. Penyerahan kepada Tuhan itu adalah tanda beriman. Kita perlu banyak waktu untuk beristirahat, beristirahat dari memikirkan hal yang lebih besar, ya. Berserah itu beristirahat, memikirkan hal yang lebih besar. Jadi harus kita tinggalin tuh hal-hal yang lebih besar. Nggak usah besar-besar, kecil-kecil aja, sederhana aja, juga udah bagus, gitu. Ya. Komunikasi sebagai pasutri. Nah, ini mungkin yang sekarang itu jadi agak kayaknya banyak masalah, ya kan? Kenapa banyak masalah? Biasanya komunikasi itu didasarkan juga pada pikiran-pikiran yang negatif dan juga didasarkan pada kejengkelan-kejengkelan yang tidak keluar. Para pasutri yang senior biasanya menganggap semua udah tahu. Kamu tahu saya tahu kamu. Tetapi sebetulnya, Bapak Ibu, belum tentu pasutri itu mengenal pasangannya. Karena bisa jadi apa yang dikenalnya itu cuma sebagian. Sebagian lagi itu belum dikenal dan baru dalam tahap pengenalan. Maka yang dipentingkan sekarang ini adalah membuat komunikasi terus berjalan. Jangan menganggap sudah tahu. Orang itu dinamis. Orang itu tetap terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru dan terutama setiap orang
pasti bisa berubah sesuai usianya. Segala sesuatu berubah, hanya cinta yang jangan berubah. Kesabaran sekarang lebih dibutuhkan, karena masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Fokuslah pada hal-hal positif, banyak mengerti dan memahami pasangan, lalu mengembangkan pelayanan sesuai kemampuan. Saya punya contoh nih sekarang nih, ceritanya. Ada Pak Sutri, yang istrinya itu masih kuat banget, usianya sama, maksud mereka usianya 78, 79, ya. Nah, si istri ini masih kayak orang umur 60 awal. Jalannya masih cepet, jongkok berdiri masih cepet, masih kumpul ini, ikut arisan apa segala macam, makanya masih di lingkungannya juga masih oke. Sedangkan si suami, dia merasa bahwa hidupnya itu udah apa? Ya udah gitu, dia nerima. Dia nerima bahwa dia nggak kuat, jalannya juga pelan gitu ya, dan dia nggak pernah mengeluh apa-apa. Nah, suatu ketika si ibu ini, ibu yang lagi ibaratnya stres ya. Romo, saya pengen ngobrol sama Romo, saya harus ketemu Romo. Ditawarin lah sama anggota komisi kami yang namanya Irma itu untuk ketemu sama sayanya, masih ketemu bisanya bulan depan, katanya Romo Erwin masih banyak. Wah, dia marah banget. Saya harus ketemu sekarang. Ini masalahnya udah genting ini. Saya bisa mati kalau ini. Waduh, saya mengira ini kenapa ya. Akhirnya tetap nggak bisa ketemu saya dalam waktu dekat. Akhirnya 2 minggu saya usahakan ketemu. Akhirnya cuma telepon, karena dia nggak bisa datang. Akhirnya cuma telepon, dan dia telepon, dia bilang, Romo tahu nggak? Romo, kalau saya itu siang-siang ngelihat suami saya, itu sehari, Romo, bisa tidur itu 3-4 kali, Romo. Saya kalau ngelihat dia tidur itu langsung saya pusing sebelah. Saya kalau ngelihat dia tidur tuh langsung saya merasa nggak punya teman. Saya merasa bahwa ini bagaimana sih? Lu sebagai suami, kok bisanya cuma tidur doang? Bisanya ini doang. Dan si ibu ini ternyata kalau udah begitu, dia itu bisa naik ke lantai 2 rumahnya, ya kan? Itu dia berasa kayak pengen lompat gitu. Nah, saya dibilang begitu, ibu kenapa? Saya bilang gitu. Saya panggil tante, tapi dia nolak. Jangan panggil tante, Romo, panggil ibu aja. Iya sih, ibu, tapi ibu itu udah seusia sama orang tua saya bilang. Saya itu kosong, merasa kosong, dan rasanya pengen mati kalau ngelihat suami saya begitu. Dia tuh kan laki-laki, masa saya aja masih bisa kerja, dia cuma tidur-tidur doang. Tidur lagi, saya lihat berkali-kali. Saya tanya, ibu, suaminya masih sehat? Masih, Romo, justru itu. Kenapa dia masih sehat, dia tidur-tidur terus? Harusnya kan dia kan ada lah kegiatan. Saya bilang, ibu pengen suaminya tuh kegiatan apa? Ya gimana, kek? Namanya orang masih hidup, ya ada kegiatan, kek. Jangan tidur mulu. Kita ngelihatannya kan sepet, Romo, katanya. Matanya sepet, katanya. Sepet itu matanya udah nggak enak ngelihat gitu. Dia bilang lagi, katanya, saya nggak bisa. Saya kalau ngelihat dia tidur tuh langsung puyeng. Ibu harus ingat. Usia sekarang itu adalah usia tua, usia senior, dan usia istirahat. Ibu ngarepin suaminya ibu yang hampir 80 tahun itu suruh ngapain, saya bilang. Ya dia kerja, kek. Suruh kerja apa? Ada nggak pekerjaan yang bisa diberikan? Ya kan kalau nyari kan ada, Bu. Semua masih kalau, ibu nggak memberi kesempatan. Semua mungkin ibu kerjain sendiri. Habis dia kalau ngerjain, jadi pernah dia bikinin saya, kata dia ini, jadi bikinin bikinin tempat buat mesin cuci apa-apa, saya nggak tahu tuh, yang bikin mesin cuci ya, supaya nggak jalan-jalan, katanya, nggak goyang-goyang gitu, dia bikinin papan. Nah, katanya dia bilang, dibikinin begitu, aduh katrok banget, Romo, mana kotor, mana ini. Jadi, Bu, sekali lagi, ibu nggak memberi kesempatan. Begitu dibuat, ibu nanti ibu ejek, ibu kecilin, ibu nggak hormatin, ibu malah menghina, ya dia nggak mau bikin lah. Tapi dia tuh malas banget, Romo. Dulunya dia padahal gesit. Nah, karena dulunya gesit, namanya laki-laki sama perempuan itu beda. Gitu. Nah, contoh-contoh seperti ini itu bisa terjadi di antara pasutri yang sering membuat masalah.
Saya tidak mengatakan bahwa semua laki-laki lebih lemah dari semua perempuan, enggak loh ya. Tapi pada umumnya, laki-laki itu baik secara psikis maupun secara fisik akan jauh lebih cepat renta dibandingkan dengan kaum perempuan. Maka, kalau kita mau berbicara dan berkomunikasi, berkomunikasilah dengan wajar tanpa ada pikiran-pikiran negatif. Karena kalau melihat kekurangan banyak. Ini kebetulan yang laki-laki nggak ngomong sama saya. Tapi seandainya yang laki-laki ngomong sama saya juga, dia pasti akan ngomong, istri saya cerewet banget, saya kerja salah, saya tidur salah, saya istirahat juga salah, saya nonton TV juga salah. Nah, menurut saya ini nanti nggak akan ada selesainya. Kayaknya Tuhan juga nggak bakalan bisa nyelesain. Yang bisa nyelesain adalah kesadaran kita bahwa kita tidak sangat muda lagi. Kemudian adalah soal persahabatan. Ya, bersahabat itu bersahabat dengan anak, cucu, dan sesama yang lain di luar rumah. Bersahabat itu perlu untuk mengekspresikan diri. Jadi kita tuh sebetulnya sebagai manusia itu harus ada saat begini nih. Kalau kayak saya itu ya beruntungnya adalah saat saya mikir sendiri, buat apa sendiri, saya ekspresi sendiri. Nah, saya ekspresi itu juga penting, kenapa? Supaya saya tahu bahwa hidup saya itu berguna. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa ekspresi? Saya harus membangun persahabatan dengan orang-orang yang berada di sekitar saya. Saya punya, misalnya saya punya pengetahuan yang saya baca buku apa, buku ini, buku itu, yang saya baca. Kalau nggak ada orang yang mau mendengarkan saya, bacaan itu nggak ada gunanya buat saya. Nggak memberkati saya juga, apalagi bacaan-bacaan mengenai keluarga. Lah saya aja nggak berkeluarga, masa saya baca begituan, ya kan? Nah, oleh sebab itu, persahabatan dengan orang-orang lain itu amat sangat penting. Jangan bersembunyi di kamar terus, jangan di rumah terus, kecuali karena corona kalau sekarang, ya kan? Tetapi ambillah kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang di luar. Supaya apa? Supaya kita bisa merasa tetap berguna. Aktualisasi diri lewat relasi dan komunikasi. Jadi harus ada yang kita keluarkan untuk orang lain. Kita keluarkan tuh macam-macam. Mungkin memberi recehan-recehan pada orang, atau menolong siapa, mendengarkan siapa, membantu apa, mungkin juga sekedar jalan-jalan, menyapa orang. Itu adalah cara-cara yang bisa bagus. Terutama kalau misalnya kita dengan keluarga juga penting ya. Bisa para lansia itu masih bisa nih, meskipun ini banyak dilakukan oleh perempuan sih, memasak, mengunjungi, menelepon, ngobrol. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dilakukan sekarang ini. Para lansia yang cowok atau bapak juga bisa mencari kesempatan untuk tetap bersahabat. Biasanya cucu-cucu itu senang juga loh dengan kakek-kakeknya atau dengan opanya, bukan karena kakeknya itu banyak ngomong, tetapi kalau diajak interaksi itu masih mau gitu. Misalnya diajak main apa, bercanda-bercanda, gini-gini doang, nggak berdiri, tapi masih mau, dan wajahnya ramah. Itu akan menyenangkan juga. Kemudian sebagai pendoa, kita ini, di usia kita sekarang ini, hal yang terbaik adalah hal rohani. Tadi saya bilang di atas ya. Dan kalau kita mewujudkan itu dalam doa, maka banyak waktu untuk hening bagi kita. Banyak waktu untuk bersama dengan Tuhan. Karena kita nggak punya program yang terlalu banyak. Kita juga berdoa demi kekuatan kita. Doa itu sumber kekuatan yang membuat para lansia itu akan semakin kuat. Lihatlah orang-orang, kalau Anda melihat orang yang usianya 90, ya, 100, itu sudah sulit, jalannya sulit. Jadi pasti akan duduk aja. Ya. Kalau masih kuat ya bagus banget, berkat banget. Tapi kalau kebiasaannya di atas umur 90 itu udah nggak kuat berdiri. Tetapi duduk itu masih berarti bisa ngangkat bagian badan. Kalau bisa ngangkat bagian badan, bisa ngangkat tangan begini, puji syukur, kita masih bisa berdoa. Nah, berdoalah setiap saat, sesering mungkin. Itu akan memberkati kita, karena membawa kita pada ketenangan. Jangan lupa yang didoakan itu jangan diri sendiri terus. Doakanlah juga orang-orang yang ada di luar. Saya senang tuh kalau misalnya seorang tua ikut untuk menjadi pendoa atau apa namanya di Legio ya, yang nanti cuma jadi pendoa, dia mendoakan, oke, Oma nanti tolong doain ya pasien ini yang sakit, Oma, wah
Itu tuh acara yang bagus banget untuk para lansia tuh, salah satunya adalah Legio. Misalnya itu Legio, kelompok doa Rosario ya, dan kelompok-kelompok ini akan semakin memberkati kalau anggotanya meskipun di rumah tapi tetap aktif berdoa. Mendoakan adalah aktivitas yang wajib bagi lansia ya. Dan kemudian adalah menjaga kesehatan. Kesehatan kita tahu sangat penting, karena tanpa kesehatan, pikiran-pikiran positif juga nggak bisa. Kita pusing sedikit aja tuh udah goyang tuh. Hidup itu penumpangnya adalah kesehatan. Maka jangan seperti anak muda. Kita bisa aktif tapi jangan kayak anak muda ya. Jangan merasa terlalu tua juga untuk bergerak. Juga harus terus bergerak. Latih supaya badannya nggak pernah berhenti. Nggak pernah benar-benar mandek gitu. Nanti kaku-kaku. Seimbangkan antara tidur dan gerak. Kalau mengikuti aturan main, biasanya orang tua itu bisa tidur mulai jam 8 malam. Ya, saya nggak tahu kalau kebiasaan Bapak Ibu di sini. Tapi jam 8, setengah 9, jam 9 itu adalah tidur yang baik. Sebelum jam 10. Kemudian bangun pagi. Bangun pagi itu jam berapa? Oh, bangun pagi itu terserah ya kan. Kalau Anda tidurnya itu jam 8, mungkin bangun jam 3, setengah 4, jam 4 itu adalah bangun tidurnya orang tua dan itu normal. Kalau orang muda nggak bangun jam segitu. Tapi orang tua yang bangunnya jam 3, setengah 4, jam 4, itu sangat normal. Mulailah dengan berdoa, baca kitab suci, dan itu akan menyenangkan. Ya. Lalu yang terakhir adalah memelihara sukacita. Jangan takut akan hidup ini, pelihara sukacita. Sukacita itu gimana? Tarik bibirnya, buat dirinya ketawa. Dan kalau bisa, jangan sukacita sendiri, jangan ketawa-ketawa sendiri. Jadikanlah dirimu sumber sukacita. Jangan merengek, minta digembirakan. Tadi saya sudah ngomong ya, jangan merengek-rengek, minta diperhatiin. Itu akan sulit kita membuat kita senang. Dan jangan mengharapkan terlalu banyak dari orang lain. Justru kalau bisa ngasih ke orang lain, apapun itu. Ya, berbagi dengan sukacita, pasangan yang bersukacita akan lebih banyak menikmati hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Nah, sekian dari saya membuka kesempatan kalau ada yang mau bertanya, mungkin lewat chat atau bisa ada moderatornya di sini, silahkan saya kembalikan ke Leni. Ya, terima kasih, Romo Erwin. Tangan dong. Baik. Terima kasih Romo Trinol. Ya, Romo Trinol juga ya. Sebentar lagi kita akan masuk sesi tanya-jawab, tapi untuk Bapak, Ibu, Om, Tante, saudara-saudari semua, kalau mau bertanya bisa diketik di chat yang ada di Zoom, ataupun bisa WA ke Penny atau Linda ya. Jadi sementara kita tunggu, kita istirahat sebentar ya Romo. It's not what you have required. You search my deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of mercy, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. It's all about you. It's all about me. In your boundless world, no one could express how much you deserve. Though I can't prove all I have is yours,
every single breath. I'll give you more than the song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things are. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes. Yes. Kembali kita ya. Ada satu pertanyaan nih, Romo. Aku bacain ya. Dari Livin. Apa downside dari prinsip jalani hidup apa adanya, berserah dan tanpa expectation? Maksud saya itu bukan tanpa ekspektasi, tapi ekspektasinya nggak boleh terlalu tinggi. Kalau ekspektasi kita terlalu tinggi, ya, misalnya terlalu tinggi itu apa? Mungkin buat kita kayak biasa-biasa aja. Tadi saya bilang, ekspektasi kita semua anak-anak kita itu ngunjungin balik ya. Artinya tuh misalnya seperti kita mengharapkan supaya anak-anak dan juga cucu-cucu itu tahu balas budi, kan gaya orang Asia begitu ya. Nanti kalau kita mengharapkan supaya mereka itu datang ke kita seminggu sekali, mungkin lebih parah lagi misalnya kayak 3 hari sekali, atau mungkin setiap hari apa. Nah, itu mungkin buat kita kayak biasa, tetapi bagi keluarga, sebuah keluarga, atau katakanlah sebagai keluarga muda, hal itu tidak biasa. Bisa jadi itu ekspektasinya terlalu tinggi, dan ketika mereka tidak datang, akibatnya, atau tidak berkunjung, akibatnya kita merasa kecewa. Itu yang saya sebut sebagai bukan tanpa ekspektasi. Ekspektasi kita itu ada, tetapi jangan yang menggantungkan diri pada orang lain. Kadang-kadang ekspektasi kita itu mungkin yang langkah pertama ekspektasinya itu adalah saya mengekspektasi supaya orang lain itu bisa merasakan berkat dari apa yang saya berikan. Misalnya gini, misalnya seorang ibu yang sudah lansia, tapi seneng banget masak. Wah, itu kalau di Aussie tuh kayaknya tuh yang namanya masakan Indonesia tuh pasti sangat menyenangkan tuh ya. Nah, dia misalnya bisa masak, ya happy aja udah. Saya memang seneng masak, saya masak aja. Saya masak nggak masalah bahwa itu akan dipuji atau enggak, saya nggak masalah. Tetapi anak yang baik pasti akan juga memuji, misalnya kalau mamanya masak. Tapi kalau dia misalnya masak, dia udah ekspektasi, wah saya tunggu nih, dia makan, kita nungguin. Enak nggak? Enak. Kok enaknya begitu? Ya habis gimana dong, Oma? Enak nggak tapi masakannya? Asinnya pas nggak? Manisnya pas nggak? Telurnya berasa nggak? Dagingnya berasa nggak? Kayak kita tuh butuh banget. Nah, itu namanya ekspektasi. Yang itulah yang membuat kita kurang bahagia. Kebanyakan para lansia itu jatuhnya di situ. Karena mengharapkan terlalu banyak afirmasi, mengharapkan loh ya, sebagai pribadi, saya sebetulnya berhak mendapatkan afirmasi. Tapi kalau terlalu banyak kebutuhan kita akan afirmasi, atau kata-kata pujian dari orang lain, kita akan menjadi sedih. Karena nggak semua orang mempunyai kebiasaan itu. Dan biasa, ini enak nih. Enak banget ya? Enak nggak sih?
ininya enak nggak? Kita pengen sampai mendetil gitu. Tapi kalau anak yang baik ya kan, tapi ini kan karena bukan kayak pertemuan untuk anak-anak muda ya. Kalau pertemuan anak-anak muda saya pasti akan bilang, orang tuamu tuh senang banget loh kalau dipuji. Mulutnya agak dientengin dikit memuji orang tuanya dong. Kalau dikasih makan jangan juga, gimana rasanya? Jangan doang. Bilang enak, terima kasih Ma, terima kasih Pak, atau gini. Tapi itu untuk orang muda. Tapi bagaimana untuk kita yang senior ini? Yang senior tidak usah berharap terlalu banyak, karena kalau berharap terlalu banyak, once dia tidak memberikan pujiannya, kita akan nyesel, jengkel, udah masak banyak, udah masak enak, udah masaknya aja bisa 3-4 jam, makannya cuma 10 menit, 15 menit, tapi kata pujian terima kasih pun enggak. Nah, itu yang menderita sih sebetulnya. Maksud saya contohnya seperti itu ekspektasinya. Bukan tanpa ekspektasi, ada ekspektasi, cuma jangan terlalu besar, supaya kita nggak sering-sering sakit hati. Karena setiap orang tuh kebutuhannya berbeda. Kalau orang Cina itu ya, orang Cina itu selalu punya motto menurut adat Buddhis ya, Zen Buddhism, itu dia mengatakan kehidupan dalam keluarga itu seperti air yang turun ke bawah. Semua air kan turun ke bawah, ya kan? Dari atas pasti turun ke bawah. Jadi keluarga itu juga begitu, turunnya ke bawah. Jadi kalau bapak sama ibu pasti pengennya sama anaknya. Nanti sama cucunya juga masih pengen, karena masih ke bawah. Tetapi jangan mengharapkan anak akan naik ke atas. Nah, anak naik ke atas itu kalau kita memberi contoh yang baik, anak akan naik ke atas. Maksudnya menghormati, mungkin juga akan ini begitu ya. Tetapi dia akan jauh lebih mengasihi anaknya lagi gitu. Supaya apa? Supaya setiap orang itu happy hidupnya, nggak berharap naik-naik. Biasanya kalau orang memang mengasihi keturunannya, anaknya, ya memang mengasihi begitu aja, nggak penting dia balas apa enggak gitu. Setahu saya sih itu. Nah, sayangnya ketika kita merasa kesepian, kita ngarepnya kebanyakan. Sehingga sering bertengkar dengan anaknya, akibatnya misalnya anaknya nggak kunjungan. Terus di WA, kamu nggak datang weekend ini? Enggak, lagi banyak kerjaan. Segitunya kerjaannya sampai lupa sama mama sama papa. Nggak dibales lama, kita nungguin tuh. Biasanya orang tua tuh begitu ya, nungguin sampai sejam, 2 jam kok nggak dibales-bales nih. Wah, itu aja udah gelisah, udah nggak doyan makan, udah ini. Itu begitu tuh. Nah, saya tuh nggak berani janji sama papa saya tuh begitu. Kalau saya janji mau datang nih, papa saya bisa nungguin di depan toko. Kami punya toko di depan rumah ya. Papa saya suka nungguin tuh. Papa saya bisa nungguin di depan toko itu sampai saya datang. Nah, makanya saya nggak janji, Pak, pokoknya sekitar, ntar deh Pak, pokoknya di atas jam 5, saya paling begitu. Wah, padahal saya bisanya mungkin jam 4, tapi saya bilang di atas jam 5, supaya dia nunggunya nggak kelamaan. Mungkin orang-orang tua itu akan seperti itu. Tetapi kalau ekspektasinya terlalu banyak, akibatnya jadi sering menjadi korban dari perasaannya atau ekspektasinya sendiri. Mungkin itu. Silakan kalau ada yang bertanya mungkin langsung ya. Bisa begitu nih, tapi ya di chat boleh juga nulis nih. Terima kasih Romo. Livin semoga bisa menjawab ya. Om, Tante, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau mau tanya langsung angkat tangan aja, bisa langsung untuk bertanya. Kita tunggu. Oh, ternyata banyak ya, sampai 51 slides ini. Ada enggak ya? Kalau ada yang merasa kekeringan, misalnya, ini juga sih, cuma saya nggak tahu apakah ini terjadi di Melbourne, saya nggak ngerti ya. Tapi misalnya kering relasi antara lansia, itu biasa sih, sebetulnya. Jangan bilang bahwa, aduh, ini sekarang ngejengkelin banget pasangan, dia sering ngajak berantem, bukan. Sebetulnya yang muda juga pasti ngalamin sama, cuma topiknya biasanya beda-beda. Kejengkelan-kejengkelannya itu tentang apa ya? Nah, itu yang harus dipikirkan atau saya pengen tahu itu biasanya yang di sekitar itu. Ada nggak yang pengen sharing misalnya? Silahkan. Yang maksudnya sering bikin berantem, mungkin kalau kondisinya sekarang lagi nggak berantem tuh bagus tuh. Tapi yang bikin kita biasanya tuh jadi bermasalah dengan pasangan itu apa ya biasanya di usia-usia senior nih? Kakak ada, Om, Tante, Bapak, Ibu.
Gimana mau kalau misalnya saya yang bertanya deh, udah menikah kayak 35 tahun, Heeh. terus di COVID ini kan nggak bisa kemana-mana tuh, Mm-mm. ketemu mulu, Ketemu terus nggak ada yang mulu. dibicarakan, terus nggak ada yang dibicarakan. Wah, jadi bawaannya tuh bisa berantem terus gitu. Gimana nih mau Oh, tipsnya? ketemu mulu ya. Jadi ketemu mulu ya. Nanti kalau salah satu udah dipanggil Tuhannya nih, nggak ketemu mulu. Mungkin bagus juga merenungkan tuh. If tomorrow never comes tuh juga bagus. Apa? Memang betul kalau orang sering ketemu di rumah ya, kita tuh masalahnya adalah karena berada di rumah. Kalau berada di rumah tadi itu, ngelihat terus, jadi kan 24 jam ngelihat aktivitasnya. Mungkin dia duduk, kita jengkel. Dia nonton TV mulu, kakinya naik di atas, kita jengkel. Dia minum, misalnya nggak tahu pasangan siapa. Dia minum, nanti ditaruh di situ. Nanti dia minum, dia lupa. Karena lupa, udah ngambil gelas, di gelas siapa ah? Daripada salah, nih gelas orang, dia ambil gelas lagi. Itu ada tuh yang cerita sama saya gitu ya. Romo, saya kalau ngeliatin suami saya, maaf ini ceritanya jadi sering suami nih, karena yang nggak tahu yang datang sama saya, emang kebanyakan istri ya. Romo, suami saya ya Romo ya, itu gelas taruh di sebelahnya. Kata dia bilang nanya, ini gelas siapa ya? Aduh bukan gua nih, dia ngambil lagi. Jadi itu bisa 3, dia lupa semua, dia 3 di situ. Akhirnya cuma nonton 1 film, dia minum banyak, dia akhirnya saya suruh nyuci 3. Itu semua nggak ada orang di sini. Ya tapi jadi salah, entah kalau udah dilalerin, diapain. Saya tuh yang begitu-begitu bikin saya jengkel, Romo. Batin saya ini gini, cobalah pelan-pelan, makanya sebelum jengkel itu tarik napas dalam-dalam, pikirkan, ini masalahnya tentang apa? Oh, tentang gelas. Berapa biji gelasnya? 3. Kenapa gelas kok jadi jengkel? Habis dia kayak nyuruh aku. Oh, jadi masalahnya adalah suami kayak nyuruh aku, kayak memperbudak saya. Oh, jadi masalahnya sebetulnya soal gelas, banyaknya gelas, atau soal memperbudak saya. Gitu. Jadi kalau kita belajar tadi, saya usulin saat hening tadi, jadi orang senior itu, kaum senior tuh harusnya lebih banyak waktu hening. Karena kalau enggak, banyak hal kecil-kecil yang jadi masalah yang nggak penting. Tetapi menjadi amat penting dan bisa bikin penyakit. Kadang-kadang makanya, maaf sekali saya ngomongnya nih ya. Begitu ada salah satu meninggal dunia, umurnya bisa lebih panjang. Punya nggak Alvin saat kakek lu bareng-bareng. Halo? Oh, nggak nanya saya kira. Jadi, Apa dia ngomong? jadi misalnya tadinya waktu bersama itu jadi sering marah. Ini begitu ditinggal tuh jadi lebih, kenapa? Karena nggak ada objek lagi untuk diajak bertengkar, tapi juga kesepian masalahnya. Nah, sekarang tinggal pilih aja, masih mau bersama atau mau kesepian. Kalau bersama pasti ada masalah, udah pasti tuh. Karena orang masing-masing ya. Kita nggak tahu pasangan kita di usia senja seperti apa, seperti bagaimana, atau mungkin ada simptom-simptom tertentu yang barangkali akan mewarnai kehidupan bersama itu. Ada kalanya tidak harus laki-laki sih, ada kalanya perempuan juga begitu. Mungkin saya udah pernah cerita ya mengenai Pak Sutri yang 42 tahun pernikahan. Waktu itu datang 42 tahun sih. Kalau sekarang dihitung-hitung udah mungkin ya persis mungkin ini 50 tahunnya, karena sekitar 2013-an dia ngomong begitu ya. Dia datang, suaminya tuh orang yang pendiam, nggak suka ngomong. Istrinya nih bawel, ngomong terus. Sampai akhirnya si istri jengkel dibawa ke saya. Saya bilang, ini ada apa, Om, Tante? Gini, Romo, saya mau ngomong nih. Coba deh Romo ngomong sama suami saya. Kalau suami saya mau diajakin ngomong nih Romo nih ya, udah dia mau diajakin ke sini aja udah miracle nih Romo. Saya mau dengar kenapa dia nggak mau ngomong sama saya. Mungkin kalau ngomong sama Romo dia mau. Udah, loh ibu ada masalah apa? Tanya aja sama dia Romo. Saya udah jengkel Romo. Soalnya dia begini, dia cerita lagi sampai kira-kira 45 menit. Saya punya kesempatan, ibu sekarang boleh ngomong. Boleh saya ngomong sama Bapak? Boleh, Romo. Saya nggak bakalan ngomong, Romo. Udah saya resleting nih mulut saya, Romo. Saya seal mulut saya, Romo. Saya nggak ngomong. Saya nungguin dia ngomong. Coba, dia mau ngomong apa nggak? Ya, oke, Bu. Oke. Sekarang Ibu diam dulu. Sekarang saya mau dengar Bapak. Nunggu dong. Bapaknya kan udah lama nggak ngomong, udah nggak biasa kan. Mulutnya nggak olahraga kan, biasanya kan. Jadi dia diam. Lalu saya tunggu 1 menit. Si Ibu ngomong lagi. Nggak bakalan, Romo, kalau dia ngomong, Romo. Yang kejadiannya di rumah juga seperti ini, Romo.
Udah nggak bakalan. Saya udah begini. Bu, tunggu sebentar. Pak, silakan Bapak kalau mau bicara tentang ini. Bapaknya masih geleng, nggak ngomong. Si ibunya ngomong lagi. Ya, pantesan bapaknya nggak ngomong seumur hidup. Nunggunya nggak mau lama, lewat dari semenit aja udah ngomong lagi, ya gimana orang mau punya kesempatan bicara, ya kan? Dan ini sebetulnya bisa terjadi pada keluarga. Misalnya Anda punya 2 anak. Si ibu ngomong terus, kenapa anak-anaknya jadi pendiam? Sebetulnya bukan anak-anaknya dilahirkan pendiam, tapi anak-anaknya tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Yang ngomong emaknya mulu, gitu. Kalau yang ngomong emaknya mulu, akibatnya anak-anaknya pendiam. Ya udah jelas, kenapa? Nggak ada kesempatan untuk ngomong. Padahal kalau di luar tuh ngomongnya bisa banyak dengan teman-temannya. Karena kalau di rumah males. Daripada saya ngomong, itu bisa jadi kepanjangan, mendingan saya diem aja. Barangkali itu sebetulnya reaksi otomatis dari orang rumah. Nah, si ibu ini akhirnya yang tadi 42 tahun pernikahan itu, akhirnya dia nggak ngomong apa-apa, si bapak yang ngomong akhirnya. Ngomongnya cuma begini, karena ya namanya ya sama-sama salah sih. Pokoknya tanah yang ada di puncak nggak akan saya kasih sama kamu, sama anak-anak. Mau saya kasihin orang. Lah, ini ngomong apa? Nggak jelas. Saya juga bingung, Pak, maksudnya gimana, Pak? Udah, itu aja, Romo. Tanah di puncak nggak saya kasihin ke dia, nggak saya kasihin ke anak-anak. Kenapa? Karena rupa-rupanya anak-anaknya semua itu udah pro ke emaknya. Dengan mengatakan bahwa si bapak ini pendiam, nggak bermutu, nggak ada ininya, nggak ada kualitasnya, begitu-gitu. Jadi penuh dengan penghinaan, dan anaknya tuh ngecilin bapaknya. Gitu. Padahal bapaknya rupanya punya simpenan tanah-tanah. Jadi, saya tangkap begitu ya, karena nggak ada keterangan apapun selain si bapak ngomong, tanah nggak saya kasih. Padahal saya minta dia ngomong kayak dikit apa, malah ngomong tanah. Ya memang. Kadang-kadang udah begitu itu udah susah. Akhirnya nanti jadi kacau balau. Seandainya komunikasinya bisa dikembangkan dengan baik, antara lansia ini sebetulnya sih oke. Kalau yang terjadi semakin tua bisa semakin manis. Nah, itu yang disarankan. Contohnya sih kayak gitu. Baik, Romo. Thank you. Sekarang ada yang mau bertanya nih, Ci Agnes. Silakan, Ci Agnes. Mari. Romo, selamat sore, Romo. Selamat sore, Bu. Saya mau tanya tentang anak-anak, masa depan anak-anak ya, Romo. Karena sekarang nih bukan anak-anak kami aja, juga semua anak muda. Dengan COVID-19 ini, saya merasa kasihan sekali, Romo. Lain dengan kami suatu kami muda itu kesempatannya banyak, sehingga kalau kami mampu, kami bisa sukses, kami bisa bekerja, berkarya apa aja. Sedangkan anak-anak sekarang yang saya lihat itu, anak-anak kami, anak-anak yang pintar, yang lain juga, semua tuh tidak ada pekerjaan, tidak bisa bekerja. Saya tuh merasa, gimana ya Romo ya, kenapa bisa... Tidak bisa bekerja karena apa, Bu? Ya karena tuh sekarang misalkan itu biasa di Melbourne ini pekerjaannya banyak, Romo. Pekerjaannya tuh banyak. Jadi tuh semua anak muda yang mampu itu pasti bekerja, Romo. Tetapi sekarang di Melbourne ini cari pekerjaan susah karena pada tutup, Romo. Jadi pada tutup ya perusahaan yang nggak cari orang dulu, Romo. Misalkan contoh di Amerika, sudah 25% orang tidak bekerja, Romo. Jadi itu bagaimana? Saya merasa tuh sepertinya tuh tidak fair ya, Romo, untuk generasi muda ini ya, Romo. Untuk generasi kami itu bukan kami pinter, tetapi tuh kami berhasil karena tuh banyak lowongan gitu, Romo. Ya, itu dulu, bagaimana? Zaman dulu banyak lowongan, sekarang jadi dikit lowongannya ya. Sekarang tuh misalkan tuh contoh di Amerika 25% tidak ada pekerjaan. Ya. Melbourne ini banyak sekali, Romo, yang tidak ada pekerjaan, semua terima uang pemerintah sementara ini. Waduh, pemerintah yang kasih uang sekarang, jadi pemerintah utang, Negara kaya berarti bisa membayari ini. Bukan, Romo, bukan pemerintah kaya, Romo. Jadi nanti cucu kita yang bayar, Romo. Pemerintah pinjam duit untuk kasih kita, Romo. Ya. Oke. Terima kasih, Bu Agnes, pertanyaannya. Saya senang, pertama-tama yang mau saya puji adalah bahwa ada orang tua yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi justru memikirkan anak-anak sama cucu-cucunya kan. Dan ini adalah indikasi yang baik, karena ruang ini banyak orang tuanya kan. Nah, saya senang dipikirkan itu.
Apa yang bisa dilakukan orang tua? Bukan yang dilakukan anak muda. Apa yang bisa dilakukan orang tua? Orang tua menginspirasi. Pertama, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya, lu makanya cari kerja dong. Kalau semua orang begini ya gimana? Lu nggak bisa makan ntar ininya. Kita ribut terus tiap hari nanyain. Gimana? Udah dapat kerjaan belum? Gimana anak-anak udah ini belum? Orang tua kan kadang-kadang karena gelisah, karena khawatir, terus banyak nanya, ya kan? Nah, orang muda itu kalau semakin ditanyain, dikit-dikit ditanyain, even punya anak aja sering ditanyain tuh, yang saya sering menangkap mereka para pasutri muda tuh, paling jengkel kalau ditanyain kapan punya anak, misalnya gitu. Berarti mereka itu sebetulnya tidak suka kalau terlalu banyak intervensi dari orang tua. Tapi kalau kita mau intervensi, dalam arti memberi inspirasi kepada anak muda, boleh. Gimana? Udah ada kerjaan? Udah dapat belum? Misalnya, susah mah. Ya udah, kamu usaha aja. Apa yang bisa dikerjain sendiri? Nggak usah gantungin orang. Kali-kali bisa, mama nanti bantu doa. Inspirasinya kadang-kadang dengan berusaha sendiri dan dengan didoakan mamanya, itu aja sudah membawa perasaan tersendiri bagi anaknya bahwa mamahnya itu mendoakan. Daripada 1000 nasihat yang belum tentu cocok sama orang muda gitu. Kalau saya misalnya ngasih nih sekarang caranya bagaimana, saya pasti nggak tahu. Bagaimana caranya supaya saya bisa mencarikan pekerjaan itu kan, nah, saya pasti nggak tahu. Tetapi kalau kita memberi inspirasi kepada mereka, misalnya, mama tetap doain kamu, mungkin kamu juga harus mulai berpikir, jangan kerja sama orang aja yang dipikir, mungkin bisa berusaha sendiri apa kek, jual beli apa kek, kalau ada kemungkinan online, makanan-makanan atau apa. Tapi itu mama, pokoknya papa doain terus. Dah gitu aja. Orang muda itu pasti punya banyak cara, lebih banyak cara ya, belum tentu banyak, tapi lebih banyak cara dibandingkan dengan kita, para senior ini. Tinggal kita memberkati mereka dengan perkataan, mama, papa mendoakan. Karena kalau dilihat sekarang ini zaman yang tidak jelas juga ya. Apalagi jalan keluar untuk 25% orang Amerika itu, saya kira itu mereka sendiri harus memperjuangkan secara struktural dari pemerintah, tidak hanya orang per orang itu. Kalau jawaban saya begitu. Saya percaya ini nggak akan lama, ya. Kita berharap ini nggak akan lama, perekonomian harus terus berlangsung. Nanti mungkin pemerintah punya cara bersahabat dengan COVID, ya kan? Artinya hidup berdampingan. Kalau di Indonesia kan sekarang begitu. Hidup berdampingan dengan COVID, bukan hanya menghindari. Karena PSBB ternyata tidak menyelesaikan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada 1000 orang tidak keluar rumah, tapi cukup satu yang keluar rumah, ketemu satu lagi keluar rumah, ini nularin, itu aja bisa. Kebayang ya kalau lebih dari 1000 orang keluar, ya 1000 orang itu nanti akan menularkan kepada yang setia di rumah. Berarti lingkarannya nggak akan selesai-selesai, kecuali Tuhan menghentikan entah dengan cara apa. Begitu, Bu Agnes, terima kasih pertanyaannya dan perhatiannya. Terima kasih, Romo. Masih ada, Bapak Ibu? Tanya. Leni, tanya dong. Halo, Bapak, ya? Iya. Malam saya mau tanya sama Romo. Ini siapa ya? Saya Roy, Romo. Oh iya, iya. Romo, saya cuma mau nanya, pada umumnya kenapa wanita itu jarang ngaku salah ya, Mo? Mungkin udah kelamaan, Pak. Sama susah minta maaf, Mo. Jadi walaupun benar salah, yang mesti minta maaf lakinya dulu, baru dia ngaku salah gitu, Mo. Sebetulnya bukan begitu sih. Itu stereotipe ya, Pak. Bapak memasukkan dalam konteks stereotipe, artinya begini, stereotipe itu kenapa pada umumnya perempuan, seolah-olah banyak perempuan begitu. Tapi apakah di sini para ibu setuju susah minta maaf misalnya? Ya tidak lah, Mo. Yang setuju. Yang susah minta maaf angkat tangannya. Bisa jadi itu pas sebetulnya gini ya. Yang saya bilang tadi itu bersifat resiprokal. Resiprokal itu maksudnya gini. Jadi kesalingan. Kalau dia menemui pasangan, jadi maaf nih saya jadi bukan bermaksud menyalahkan Bapak ya. Tapi biasanya orang seperti itu kalau bertemu dengan orang yang
suka menyalahkan menjadi semakin berkembang gitu sifatnya itu. Tapi kalau misalnya dia bertemu dengan orang yang mudah memaafkan, yang accepted misalnya gitu ya, dia selalu bisa menerima kesalahan pasangannya, mungkin dia akan lebih berani untuk menerima kesalahannya. Atau kita sampaikan kepada pasangan bahwa pasangan itu kamu kalau minta maaf aku lebih senang daripada kamu self defense membela diri kayak begitu gitu. Mungkin ya. Kalau Bapak misalnya juga membiarkan ini ya, apalagi di usia sekarang pada umumnya ya orang di atas 50 tahun itu udah susah berubah. Berubah total apalagi itu susah. Tapi kita bisa berharap kalau kita ngomong melalui komunikasi yang baik itu mungkin bisa berubah, mungkin sedikit berani. Saya kira ada masa kecil yang masa kecil yang salah di sini. Masa kecil dalam arti begini. Kebanyakan anak-anak yang sering ditanya, misalnya gini, ini di mana nih dompetnya nih? Kita nanya. Terus kemudian si ininya, kamu tahu nggak dompetnya? Nggak tahu. Jangan bohong, kamu tahu nggak? Enggak, orang nggak tahu, orang baru masuk. Jangan bohong, kamu tahu nggak? Ngaku kamu. Waduh, orang udah bilang berkali-kali disuruh terus, itu membuat anak-anak self-defense-nya itu cepat terbangun. Besok lagi kan namanya lebih kreatif lagi nanyain. Ayo sekarang, HP-nya mama di mana? Jangan ngomong, kalau kamu mau bilang ngomong nggak tahu ya. Mama pengen denger kamu tahu. Loh, emang kamu nggak tahu kok. Dibilang jangan ngomong. Wah, mamanya makin kreatif, anaknya lebih kreatif lagi. Dan nanti ini hasilnya dinikmati oleh pasangan. Pasangannya akan menikmati orang seperti ini, yang mungkin masih merasa seperti sering disalahkan, akan juga takut untuk menyatakan permintaan maaf. Tetapi kasusnya bisa berbeda-beda, Pak. Jangan sampai kita ini termasuk golongan orang yang mungkin nyecer gitu. Kalau apa sih ya bahasa ininya nyecer tuh apa ya? Nyecer lah, taulah. Pokoknya kalau orang Jakarta sih nyau nyecer. Udah dicecer terus gitu. Nah itu biasanya orang malas ngaku. Lama-lama udah gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Jangan nanya gue lagi, udah gitu. Semoga itu tidak terjadi di sini. Tetapi saya nggak setuju kalau mengatakan kenapa perempuan tidak berani minta maaf. Kalimat stereotipe seperti itu menurut saya tidak benar. Karena banyak laki-laki justru yang takut menyatakan kesalahannya karena lebih banyak salahnya. Waduh. Boleh saya tambahkan, Romo? Boleh tambahkan saya? Langsung gini jempol. Sebentar ya, Romo, thank you. Pak Istas mau bertanya ya. Sebentar lagi kita ini pertanyaan terakhir ya. Dan saya minta. Bukan, saya nggak bertanya, saya cuma mau kasih komentar aja. Mari Pak. Istri saya bilang bahwa memang pada umumnya nih wanita selalu benar. Begitu ya. Mungkin Ibu bisa memberi masukan, Bu, kenapa wanita merasa selalu benar, Bu? Karena memang benar. Woman is always right. Woman is always right. Oh. Itu dia bilang, woman is always right. Woman is always born as an always right person. Dan saya sebagai lelaki udah menerima saja itu demi keselamatan jiwa. Pasti selamat, Pak. Yakin, Pak. Udah dipelihara sampai berpuluh-puluh tahun, pasti selamat. Kelihatan dari wajahnya Pak Istas nih gembira kok. Oh no. Baik, Pak Istas ada lagi? Nggak ada. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Teman-teman semua, sebentar lagi. Leni, sorry. Tante Lilian ya? Oke, bentar. Teman-teman semua, Bapak, Ibu, Om, dan Tante, sebentar lagi kita mau mengakhiri acara ini. Satu pertanyaan terakhir dari Cik Lilian. Setelah itu jangan leave dulu ya, kita mau foto. Nggak afdol kalau kita nggak foto bareng ya. Oke, silakan Cik Lilian.
Saya bukannya memberikan pertanyaan, tapi saya ingin mengomentari tentang respons kata-kata dari Roy tadi. Benar, saya mengakui bahwa wanita itu susah mengaku salah. Itu yang saya alami sendiri. Tetapi untungnya suami saya ini gampang sekali meminta maaf gitu. Sehingga komplementari dong. Saya pikir, wah saya kok nggak pernah minta maaf ya. Dan akhirnya saya mulai berusaha merubah diri juga. Wah, karena puji saya Tuhan. yakin dalam suatu hubungan itu reaksi itu aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi mungkin bisa dianjurkan kepada Roy, jangan ragu-ragu, kamu yang minta maaf dulu, nanti akhirnya akan berubah juga. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ada jalan keluar. Gimana, Om Roy? Oke. Mas, saya mah oke aja, saya cuma mewakili bapak-bapak aja. Romo Erwin, boleh nggak kita buka satu pertanyaan lagi? Siapa tahu ada yang masih mau bertanya. Silakan, ada untuk meng-counter. Ada, kalau nggak ada, coba. Belum ada ya? Foto. Linda. Udah nggak ada yang tanya lagi kayaknya, Lenta ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita foto dulu. Foto dulu, habis itu ada doa penutup sama berkat penutup dari Pater Rinol ya. Coba teman-teman, Om Tante, videonya, kameranya dibuka. Videonya di on ya. Romo Erwin jangan live dulu ya. Enggak. Videonya tolong di on ya. Ini yang screen kedua, videonya pada pelojak yang belum di on nih. Tunggu yang lain masih off. Iya. Ayo kita foto bersama. Tolong videonya di on. Dipanggilin yang masih off. Udah musim dingin soalnya ya nih ya. Dingin. Udah? Udah, dibuka dah. Ayo Anda. Anda di tengah laut. Anda jangan ngumpet. Mana Anda? Ada Anda? Aku aja nggak bisa lihat. Mana Anda? Mana Anda? Hijau. Kelihatan. Udah. Sudah? Udah ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo Erwin untuk pencerahannya. Semoga kita semakin cerah ya mendengarkan ini. Dan terima kasih juga Mas Budi. Iya, Mas Budi ada tuh tadi. Dan semoga semakin manis ya di usia emas ini. Kita juga udah mau masuk usia emas nih. Jadi kita juga mendapatkan pemasukan dari yang tadi sebagai bekal. Baik, terima kasih sekali lagi Romo Erwin, tepuk tangan Pak Romo. Sama. Bosan-bosan nih ya sama kita. Pak Rinol, saya persilakan untuk doa penutup dan berkat penutup. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum berkat penutup dan doa ya, sebelum doa dan berkat penutup, saya mengucapkan terima kasih untuk Romo Erwin yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan, tenaga untuk mencerahkan kelompok pastoral care kami. Dengan masukan, dengan sharing, dengan input yang sangat menarik. Hari ini tentunya kami sangat banyak belajar dari apa yang telah di-sharingkan oleh Romo. Dan kami tetap berdoa kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, tugas Romo di Keuskupan Agung Jakarta. Amin. Dan juga saya berterima kasih untuk tim Pastoral Care Legio Maria yang diketuai oleh Civeni dan kawan-kawan atas terselenggaranya kegiatan kita hari ini. Hari ini banyak sekali yang join, luar biasa. Dan kiranya
ini semakin mendekatkan kita walaupun kita nanti akan di lockdown lagi karena hari ini kasusnya meningkat. Tetapi kita masih bersatu hati lewat Zoom seminar ini ya. Oke. Jadi marilah kita menutup acara kita, rangkaian kita dengan doa penutup dan mohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan ini untuk mendalami bersama salah satu bahan yang menarik yang diberikan oleh Romo Erwin, semakin manis di usia emas. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, untuk setiap suami dan istri, agar saling mendengarkan, saling menolong, saling berbagi hidup, agar di usia emas ini kehidupan kami semakin lebih manis, terutama untuk memuliakan Dikau ya Tuhan. Karena itu berkatilah keluarga kami, berkatilah anak cucu kami, mereka semua yang sedang berjuang, bekerja, belajar, agar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk Romo Erwin yang telah bersedia mendampingi kami hari ini. Berkatilah setiap pelayanannya di Keuskupan Agung Jakarta. Kiranya Romo Erwin tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan kegembiraan dalam setiap pelayanannya. Ya Bapa, kini kami akan kembali beraktivitas masing-masing di rumah masing-masing. Berkatilah kami semua, istirahat kami malam hari ini, dan juga dinner kami yang akan disiapkan nanti. Kiranya oleh rahmat-Mu kami mendapatkan kekuatan jasmani dan rohani untuk melewati hari-hari hidup kami, agar kami boleh menjemput emas secara manis, terutama bersama Dikau sendiri ya Bapa. Karena itu, semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati, melindungi, dan menuntun hidup saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pater. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ada lagu penutup. Terima kasih. Oh, ada lagu penutup. Ya silakan. Ya. Mana? Aku lagi nih. Oh, belum. Bentar ya. Kamu Erwin nyanyi aja. Jangan dong Mas. Ya, Romo Erwin aja nyanyi. Mas, ayo Romo. Mari kita serahkan ke Romo. Udah live aja. Karena saya gaptek ya. Aduh kan. Ayo Romo. Silakan. Lagu terbaru. Gak ada lagu terbaru. Waduh Mas Budi gini. Ayo, request loh. Ngagetin ini saya nyanyi apa? Kamar bojo. Kamar bojo. Terima kasih ya Om Gunawan Setiadi udah join. Mari Romo. Udah siap. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
di tempat ini, mengalirlah Oh Roh Kudus, pulihkanku. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Romo. Terima kasih. Oke, see you. Terima kasih Romo Erwin. Terima kasih Romo Erwin. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Om Tante semua Terima juga kasih yang semua. sudah join hari ini. Sampai jumpa lagi di acara berikut. Bye. Bye. Ini semua ya. Semuanya sehat-sehat ya. Waduh.